kita ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh Bapak Ibu Guru tanya sama Pak Fadul. Swadaya itu sudah dengan bisnis digitalnya. Monggo Pak Fadul langsung di-tackle mawon nggih. Langsung. Iya, sambil nunggu Pak Ketua, Pak. Pak Umar sering rawat ya nih. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Bairudin Bori dari SMK Semarang. Memang tadi dihubungi dengan Pak Umar kaitan dengan untuk kelas bisnis kita. Kami dari SMK Swadaya diamanahi oleh Bapak Ketua untuk berbagi yang berkaitan dengan bisnis digital, mulai dari proses pembelajarannya, nanti kurikulumnya, menggunakan LMS-nya nanti seperti apa. Memang tadi dari Bapak Ketua mengamanahi saya untuk coba mendemonstrasikan sistem pembelajaran yang memang kita gunakan di kelas bisnis digital. Sebelum ke situ mungkin sedikit menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan bisnis digital. Untuk di SMK Swadaya sendiri, ini sudah kita di tahun yang kedua, walaupun memang di tahun yang pertama itu ketika kita sudah berjalan kelas bisnis digital, kita kemarin menamainya kelas digital marketing, masih belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ketika di tahun yang kedua ini, di kelas 11, barulah kita mulai untuk menggunakan nama bisnis digital dan bisnis retail. Memang kami sendiri di SMK Swadaya Semarang untuk tahun ini ada di 3 kelas, satu kelas yang untuk khusus di kelas bisnis digital, yang 2 kelas di bisnis retail. Nah, di sini kami akan berbagi yang kaitannya dengan kelas bisnis digital. Untuk kelas bisnis digital sendiri, kami bersama Aulia Persada kemarin di pertemuan yang sebelumnya saya sempat bercerita tentang kelas kami sedikit. Memang di SMK Swadaya Semarang itu untuk kelas bisnis digitalnya langsung dihandle oleh pihak Aulia Persada. Jadi semua kurikulum yang memang diajarkan di situ mengacu oleh kurikulum yang disediakan oleh pihak Aulia Persada. Dan memang kurikulum atau materi yang ada di situ dari sistem pembelajarannya kita menggunakan learning management system. Di situ nanti ada mulai dari tesnya sampai mulai dari nanti mereka mengerjakan baik soal yang teori juga soal yang praktek. Kemudian selanjutnya untuk Aulia Persada sendiri, kalau di SMK Swadaya Semarang memang dia menghandle secara full untuk materi pembelajarannya. Jadi hanya beberapa guru saja yang mengajar di kelas khusus bisnis digital, karena memang di kelas bisnis digital ini kami SMK Swadaya Semarang menjadikan kelas itu kelas unggulan untuk dijalankan oleh pihak Dudi. Jadi memang ketika nanti Dudi membutuhkan konten, Dudi membutuhkan untuk membuat landing page, website dan sebagainya, itu juga menjadi media pembelajaran bagi siswa. Memang untuk anak-anak yang masuk kelas bisnis digital ini dari sekolah kita fasilitasi dengan laptop. Jadi nanti semua pembelajaran mulai dari kelas 11 sampai kelas 12 mereka langsung full praktek yang disampaikan oleh pihak Dudi. Kemudian selanjutnya kalau di SMK Swadaya, tadi saya diamanahi untuk coba Mas Alul menampilkan materi yang digunakan di LMS yang ada di Swadaya. Nah, di sini kebetulan LMS yang kita gunakan untuk pembelajarannya, tadi saya konfirmasi oleh pihak Aulia Persada, ini masih diisi untuk beberapa materinya. Nah, di sini saya akan menampilkan, izin share mungkin Bapak Ibu, kaitan dengan LMS yang digunakan di SMK Swadaya Semarang untuk kelas pembinaan bisnis digital. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Ji? Nah,
ini bentuk bentuk dari pembelajaran LMS yang di Aulia Persada. Yang saya tampilkan ini adalah ketika kemarin kita melakukan UKK di bisnis digital. Nanti hampir sama di sini, di bawahnya nanti akan ada untuk pembelajaran yang kaitannya untuk kelas bisnis digital. Di sini kita masuk di aksesnya itu Prakerin Aulia Persada. Jadi nanti setiap siswa punya akunnya masing-masing. Sudah masuk, karena saya sudah masuk di sini, nanti sudah ada akunnya masing-masing dan setiap siswa bisa mengakses untuk di LMS ini. Nah, di sini salah satunya adalah saya coba yang ambil pemasaran digital marketing yang UKK kemarin. Di sini sudah ada tata caranya, sudah ada informasi yang berkaitan untuk pelaksanaan kegiatan UKK. Kemudian di sini juga ada panduannya. Di sini ada materi fundamental digital marketing, riset kata kunci, konten marketing, foto produk, video marketing, publishing. Kemudian ada 2 tes praktek dan tes UKK. Nah, di sini saya coba buka dulu satu yang berkaitan dengan fundamental digital marketing. Nah, seperti ini. Jadi, siswa nanti bisa belajar di rumah kaitannya dengan materi-materi yang ada di LMS ini. Semuanya sudah kita sediakan di sini. Ini fundamental, ini riset kata kunci. Seperti ini. Dan seterusnya. Ini ada foto produk dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk yang di LMS ini 8 elemen yang ada di bisnis digital pada kurikulum Merdeka Belajar, nantinya semua materi akan kita masukkan di sini. Jadi materinya sudah kita sinkronkan dengan Boomer yang memang disediakan dengan pemerintah. Jadi memang hanya penamaannya saja yang mungkin kita sesuaikan dengan digital marketing, tapi semuanya yang ada di dalamnya, baik untuk yang digital marketing, digital branding, digital onboarding, digital operation, semuanya kita samakan materi-materinya dan kita masukkan nanti semuanya di sini. Jadi siswa bisa mengakses melalui handphone juga bisa, melalui laptop juga bisa, kapanpun, dimanapun mereka bisa mengakses selama mereka memiliki akses internet. Jadi mereka mau mencoba untuk tes sendiri seberapa jauh pengetahuan mereka tentang digital marketing, mereka bisa untuk tes di sini. Jadi sebelum masuk nanti kita sediakan untuk pre-testnya, dan kita akan melakukan tes itu setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan nanti kita evaluasi, setiap 3 bulan nanti kita evaluasi. Nah, dari hasil inilah nanti semua hasil pekerjaan mereka nanti akan kita lakukan report kepada orang tua mereka. Kemudian menggunakan aplikasi namanya Notion. Nanti orang tua kita kasih akses untuk bisa melihat hasil pekerjaan anak-anaknya yang sudah dikerjakan selama 3 bulan itu. Bagaimana perkembangannya, perkembangan 3 bulan pertama dan perkembangan 3 bulan kedua, dan begitu juga seterusnya. Jadi itu sedikit gambaran yang ada di SMK Swadaya, karena tadi Umar disuruh saya bercerita tentang SMK Swadaya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan yang berkaitan dengan program kelas bisnis digital yang ada di SMK Swadaya, monggo nanti kita bisa didiskusikan. Mungkin itu sedikit dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Budi.
enggak ya? Assalamualaikum. Oh iya. Ampun. Oke. Terima kasih Fadlul, Bapak Ibu. Maaf karena nggak stabil kayaknya sinyalnya di tempat saya. Bentar. Baik. Cek. Ada suaranya ya? Ada Ibu. Oke. Kok sepi sekali? Suaranya jelas ya Bu. Oke. Suaranya jelas kok Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak, tapi kok bisa sepi begitu ya Pak Fadlul ya. Bapak Ibu mohon maaf saya kamera ya biar sinyalnya nggak naik turun. Pak Fadlul terima kasih sekali tadi sharing untuk yang dengan Aulia Persada. Jadi itu Pak boleh bertanya Pak. Untuk MS-nya itu hanya untuk kelas bisnis digital atau untuk semua Pak? Sementara yang sudah berjalan itu untuk yang kelas bisnis digital dulu Ibu. Oh begitu. Berarti sudah dari kelas 10, 11, 12 kan? Belum, yang kalau di kita kelas 10 semester kedua, jadi semester kedua itu beberapa siswa yang memang potensial nanti akan masuk kelas unggulan sudah kita mulai untuk tahap seleksi itu. Jadi setelah tahap seleksi itu kemarin untuk yang angkatan ini ada 4 tahap seleksi sampai mereka bisa masuk di kelas 11-nya itu di kelas bisnis digital yang menyeleksi. Pertama dari internal kita, jadi beberapa guru yang terlibat di kelas ini kita ajak untuk seleksi. Yang terakhir seleksi langsung dari pihak Budi. Nanti kalau Budi menyatakan bahwa anak ini layak, maka mereka dinyatakan untuk bisa masuk keunggulan bisnis digital. Nah setelah kelas 11 baru di awal kita pembuatan akun, kita masukkan mereka untuk bisa akses di LMS. Lalu di kelas 11-nya mulai pembelajaran kita menggunakan LMS. Berarti untuk yang sekarang kan kita di kurikulum Merdeka itu bisnis digital berarti sudah mulai ya Mas? Sudah kelas 11 ini sudah mulai dari CP-nya, dari elemen 1 perekonomi, kemudian komunikasi bisnis, marketing dan bisnis gitu sudah masuk berarti ya Mas? Sudah, jadi kalau yang kayak marketing, kaitannya dengan elemen-elemen yang bisa dihandle oleh guru, kita menghandle, ada 2 guru, tapi untuk elemen yang kaitannya dengan seperti digital marketing, digital onboarding, kemudian digital operation, dan yang kayaknya itu langsung diampu oleh Budi. Tadi sepertinya ada pertanyaan Ibu untuk dari Budi ya. Untuk LMS itu yang membuat dari Aulia Persada. Jadi kita bekerja sama dengan Aulia Persada dan yang membuat LMS-nya Aulia Persada, bukan sekolahan gitu. Itu Pak Lanya, untuk kelas digital apa yang harus dipunyai dan fasilitasnya lab apa Pak? Monggo Pak. Ya, mungkin buat Bapak Ibu yang baru memulai untuk kelas bisnis digital, memang yang pertama kalau sedikit gambaran di kami itu memang kelasnya otomatis kelas yang support seperti WiFi, kemudian sound system, kemudian LCD proyektor, karena kaitannya kan dengan pembelajaran praktek nanti, terutama WiFi itu yang paling penting. Kemudian untuk pembelajarannya kalau bisa, karena hanya menggunakan handphone itu kemungkinan sulit, maka harus dibantu untuk perangkatnya itu menggunakan laptop. Bisa saja laptop atau komputer itu disediakan oleh sekolahan, atau kalau di kami
sekolahan membelikan laptop, kemudian orang tua mengangsur. Jadi nanti selama 1 tahun itu laptop itu menjadi hak milik mereka untuk nanti digunakan di kelas 12. Nah setelah itu kemarin ada yang masih bingung untuk mencari studi. Nah yang paling penting itu studi yang berkaitan dengan bidang bisnis digital. Setelah studinya ada, baru yang paling penting juga adalah produk. Karena tidak mungkin ketika anak-anak praktek membuat konten atau praktek live nantinya tidak ada produk yang digunakan. Produk bisa produk fisik, bisa produk digital atau produk jasa. Kalau di SMK Swadaya kita menggunakan produk jasa dan produk fisik. Karena produk fisik nanti kaitannya dengan live di TikTok. Karena menggunakan live di TikTok kan juga nanti menggunakan produk fisik. Bisa bekerja sama dengan UMKM atau dari kalau kita kemarin selain UMKM dari kita survei dari siswa yang orang tuanya mempunyai produk, yang pasti kalau sebelum masuk produk dipastikan punya izin minimal PIRT. Minimal PIRT, syukur-syukur nanti kalau sudah ada izin halal, BPOM itu lebih bagus. Tapi kalau untuk makanan biasanya sementara di kita kalau PIRT dan kemasannya menarik itu sudah bisa bergabung dengan SMK Swadaya. Itu sih Bu kalau di SMK Swadaya. Nanti Bu Pipit tadi disampaikan Pak Fadlil, jadi paling nggak ada labnya, kemudian ada produknya dan ada Dudi yang membimbing begitu ya Pak Fadlil ya. Iya, leres Ibu. Iya, ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak? Bu Susi kayaknya open mic-nya. Monggo Bu Susi, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi Ibu, monggo Ibu. Atau Bapak Ibu yang mungkin sudah berjalan bisa sharing juga. Oke. Tadi ada yang bertanya loh Pak tadi, Pak Irfan, monggo kalau mau bertanya sama Pak Fadlil. Pak Irfan itu dari SMK YP Gombong yang baru mau untuk kelas 11-nya ya Pak Irfan ya. Pak Irfan kemana nih? Ya. Ya Pak Irfan, monggo Pak Irfan. Mau tanya apa ya? Mungkin sharing Pak Irfan. Yang sharing Pak Irfan monggo. Ya saya memang ya sebelumnya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saat ini memang saya dipasrai sama sekolah untuk mengajar bisnis digital kelas 11 gitu ya, kelas 11, dan saya belum punya gambaran untuk tempat PKL siswa besok. Padahal tempat PKL besok untuk sekolah kami yang sekarang kelas 11 besok naik ke kelas 12 itu 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, apakah PKL yang selama 6 bulan itu harus di satu tempat atau boleh berpindah di 2 tempat ya, misalkan yang 3 bulan di tempat yang offline di supermarket misalkan, terus yang 3 bulan bersambung di UMKM yang sudah menerapkan bisnis digital, atau selama 6 bulan itu harus di tempat yang memakai bisnis digital terus. Mungkin bisa masukannya buat saya dan sekolah kami lah. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadlil. Sedikit kalau di kami di Swadaya, karena yang 6 bulan itu kan memang kita kemungkinan baru tahun ini, tapi yang kemarin yang sudah kita berjalan yang 6 bulan 3 bulan itu, kalau di kita 3 bulan pertama kita kerjasama dengan UMKM. Jadi nanti anak-anak selama 3 bulan itu selain mereka diwajibkan untuk beromset penjualan,
tapi mereka juga dalam setiap hari harus membuat konten yang berkaitan. Jadi anak-anak itu berkelompok membuat satu akun, satu kelompoknya 5 orang, membuat satu akun, misal Makaronisia. Jadi mereka akan membuat akun Makaronisia. Nah, akun itulah yang nanti anak-anak untuk monetize-nya, untuk mereka membuat akunnya, mereka membuat promonya, mereka membuat testimoninya. Jadi selama 3 bulan itu mereka bagian dari penilaiannya adalah mereka yang minimal ada lead yang masuk atau bertanya dari hasil sosial media itu. Kemudian yang 3 bulan yang kedua baru nanti kita tempatkan di kantor yang memang kalau yang karena kemarin kita belum retail, belum bisnis digital, ya kemarin kita taruh ada yang di seperti Ramayana yang di retail, ada juga yang di bisnis digital. Kalau yang bisnis digital kebetulan kita kan punya 2 Dudi, itu ada di Aulia Persada dan Reforma. Kalau ya SMK Swadaya gitu Pak Irfan. Ya, Pak. makasih. Ya. Malah Pak, ini kalau yang di kami di SMK 1 Kebumen Pak, untuk yang di kalau tadi di Pak Fadil itu kan karena sudah ada Dudi pendamping ya, yang memang sudah fokus, sudah intens di SMK Swadaya. Kalau di kami di SMK 1 kami dulu sinkronnya dengan kampus digital Pak Fadil dan Bapak Ibu. Dan memang kami kalau referensi dan yang lain itu dari kampus digital sampai ke LMS seperti itu Pak. Jadi kita masih Bapak Ibu guru masih, mohon maaf apa ya kalau bahasa saya, masih berjalan seperti kemarin-kemarin gitu nggih. Baru kalau kita ada kesulitan terus kemudian kita untuk kompetensi kita memang tanyanya ke kampus digital. Kita beberapa kali itu untuk yang kelas digitalnya itu kita nge-zoom sama kampus digital untuk materi tertentu begitu. Tapi untuk semua materi itu delapan ya itu kami Bapak Ibu gurunya yang ada di kelas. Kebetulan saya mampu bisnis digital. Jadi karena kami di PK kami sudah sampai kelas 12 sekarang. Jadi waktu kelas 11 kita mulai dari awal ya, saya juga sama kalau saya meraba-raba sekali Pak, karena dari materi ini terus kemudian saya tanya kampus digital materinya seperti apa, baru saya sampaikan ke siswa. Jadi kalau dari materi yang saya membelajarnya ke anak itu dari elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 yang di sana ada pengantar ekonomi bisnis, administrasi umum, kemudian perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, dan satu lagi marketing. Yaitu saya berikan di semester 1 kelas 11, jadi semester 3 nggih. Nah, untuk materi-materi itu di dasar-dasar pemasaran itu kulitnya sudah ada. Kemudian kalau saya di kelas bisnis digitalnya, saya semuanya saya hubungkan dengan digital. Misalnya kalau di marketing juga saya sudah kenalkan dengan marketing di digital seperti itu. Kemudian perencanaan bisnis sudah sampai kanvas model canvassing itu nggih, bisnis model kanvas, kemudian ada bayar personanya seperti itu sudah saya sisipkan di situ. Kemudian komunikasi juga saya sisipkan untuk komunikasi digitalnya. Kemudian kita sudah belajar bikin akun. Kemudian kita sampaikan juga akun itu sebetulnya kalau ada juga di materi branding, materi onboarding itu ada nanti. Tapi di awal-awal itu sudah saya kenalkan karena untuk membangun akun itu kan nggak instan begitu ya. Yeah. Jadi saya dari awal menyampaikan itu. Mereka bikin akun, kemudian belajar isi konten itu, manajemen konten ya, manajemen konten kan ada juga di materi belakang. Saya sudah kenalkan di depan. Jadi semuanya itu berkesinambungan ya. Materinya sampai semester 1 habis, kemudian yang semester berikutnya itu saya baru mulai branding sama onboarding. Kemudian sedikit digital marketing sama operation. Rencana saya memang kemarin
2 di kelas 11, kemudian yang 2 lagi di kelas 12. Tapi ternyata itu semuanya sudah bisa berjalan bersama gitu loh Pak. Saat kita bikin akun, kita juga harus brandingnya harus tahu. Kemudian kita kalau mau menotes itu juga kita harus onboarding ya, menyiapkan akun-akun, kemudian rekening seperti itu juga harus sudah ada di depan begitu. Saat kita digital marketing itu semuanya sudah jalan. Seperti itu sih pengalaman saya ngajar di bisnis digital. Memang dengan kelompok-kelompok itu kami juga sudah coba, satu kelompok itu saya manfaatkan karena kita pertama itu sudah ada ini ya Pak, tes bakat minat gitu ya. Di tes bakat minat, kemudian anak-anak itu saya gabungkan antara yang mereka suka mereka analis, kemudian mereka yang di manajemennya bagus gitu, saya comoti satu-satu jadi satu kelompok. Nah itu sekelompok itu dari awal sampai sekarang tetap pakai kelompok itu untuk membangun bisnis mereka gitu Pak. Jadi kalau alat-alat yang di kami pakai ya sederhana aja sih, kita memaksimalkan HP-nya anak-anak, kemudian kita punya satu lab yang kalau kita butuh waktu, butuh spek yang tinggi, kita ke lab begitu. Labnya juga kami gantian Pak, karena kita ada 3 kelas. Kelas 11-nya, kelas 10-nya juga pakai, kelas 12-nya juga pakai. Jadi kita gantian. Saya ngambil khusus bisnis digital, saya ambil 2 hari seperti itu. Begitu sih. Mungkin belum sekomplit yang di Swadaya, kita pakai yang seadanya. Seperti itu. Untuk PKL-nya di kami kemarin kalau dari kurikulum itu yang penting 6 bulan seperti itu dan sesuai dengan konsentrasinya. Jadi kalau kami di bisnis digital misalnya 3 bulan di tempat lain, tapi tetap yang kita optimasi itu bisnis digitalnya. Kalau dalam bisnis digital itu anak-anak ada kompetensi menjual salesnya atau mungkin kompetensi menata barang, nggak masalah, tapi tetap di digitalnya seperti itu, dioptimasi seperti itu. Itu kalau di kami dengan UMKM sama sementara UMKM sih yang kita optimasi untuk pembelajaran di hari-harinya. Kita juga gandeng UMKM yang kita bantu. Sebenarnya kami yang bantu ya, karena anak-anak dipinjami produk, kemudian anak optimasi itu. Seperti itu sih Pak. Begitu Bapak Ibu, berbagi sedikit untuk yang ada di sekolah kami. Ya, betul. Ya, mohon maaf tuh, boleh nyelani ini. Ini Pak. Oke. Ya, tadi saya mendengarkan apa yang dikatakan Ibu, sepertinya sudah sangat bisa mengikuti apa yang harus dikuasai oleh siswa, dan saya sendiri sebenarnya ditunjuk untuk mengajar bisnis digital itu masih awam apa ya karena saya mungkin backgroundnya bukan dari sekolah digital kayak gitu, nggak ada hubungannya dengan per komputer ya di digital seperti itu. Saya sebenarnya itu sedang menunggu mengharapkan kapan MGMW itu mengadakan pelatihan ya bisnis digital yang simpel aja gitu, yang mungkin ya bisa untuk mengajarkan ke siswa hanya dengan handphone kayak gitu, karena mungkin sekolah yang sudah lengkap sih enak ya, misalkan menggunakan komputer sudah tersedia. Memang untuk sekolah kami itu ya komputer sih ada sih, iya, tapi kami harus pinjam ke lab jurusan yang lainnya gitu. Ya memang sih diperbolehkan. Jadi kalau saya boleh usul, ya kapanlah kita berlatih bareng bisnis digital sesuai dengan materi yang diajarkan ke siswa gitu. Tapi kalau bisa jangan jauh-jauh ya, saya di Kebumen ya kalau bisa ya, kalau nggak di Kebumen ya di Purwokerto atau di mana, biar nanti ya saya bisa meningkatkan kompetensi saya gitu. Yang saya masih blank banget bener ya mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, nyambung Bu Dwi Karyani, boleh nyambungin dari Pak Irfan nggak? Sebenarnya Pak Irfan sama
kami semua kayak di saya juga sama di SMK Negeri 1 Pemalang, kemarin kebetulan ada kegiatan bareng sama Bu Dwi Karyani, saya juga curhat banyak gitu. Cuma alhamdulillah gini, kalau di labnya saya di SMK Negeri 1 Pemalang itu kami udah punya lab RMM yang khusus untuk lab multimedia, yang khusus untuk kami sendiri, untuk jurusan kami. Itu sekitar kemarin juga baru di ganti lagi untuk komputernya sesuai dengan yang saya minta PC itu. Kami diberi lagi yang baru dan perlengkapan lain juga ada. Cuma kelas 11 ini saya baru mulai juga di sekolah Sentuh Digital. Kaitannya dengan PKL yang tadi juga ditanyakan sama Pak Irfan di video itu, saya juga kepikiran untuk menggandeng kerjasama. Saya coba datang ke Diskoperindak sama Disperindak itu, karena di sana itu kan sumbernya UMKM yang ada di tempat kami. Kami nanti sama Diskoperindak atau sama Dinas Perdagangan sana untuk menanyakan mana sih UKM kami yang bisa kami ajak kerjasama. Cuma pertanyaan gini, kalau berkaitan dengan PKL ya, Bu Dwi Karyani atau Bapak Du yang mungkin bisa ngasih pencerahan ke kami, itu pada saat PKL kalau di kami juga sama Bu, per 3 bulan gitu. Nah kalau 3 bulan PKL yang pertama itu kami dengan UMKM itu sistem atau tekniknya gimana? Siswa itu kita tetap lepas untuk mereka datang ke UMKM atau mereka posisinya masih di sekolah dengan melakukan kerjasama kita pantau atau gimana? Karena biasanya kan kalau kayak kemarin kita lihat itu kan kalau PKL ya udah ditempatkan Dudi, diserahkan ke Dudi, selesai gitu. Kalau yang ini tekniknya gimana Ibu untuk yang digital marketing atau dari Pak Udin juga bisa menjelaskan? Karena jujur sama dengan Pak Irfan, kalau masalah PKL ya segala macam bilang, cuma kalau untuk materi kan sedikit-sedikit kami udah ya nanti seperti ini, gambarannya seperti ini, seperti itu. Matur nuwun Bu Dwi. Iya, baik. Nah, Pak Fadil, saya jawab dulu ya Pak Fadil. Ya, Kalau yang kalau KL-nya Bu, untuk yang kita sudah di Kurmer itu kan ada CP-nya sendiri Bu. Jadi itu mapel. Jadi kita sertorkan ke sana 6 bulan, ya 6 bulan ada di tempat PKL begitu Ibu. Kita sudah pakai kemarin untuk CP-nya itu, untuk PKL itu sudah ada elemennya, ada 4 elemen sepertinya seperti itu Ibu. Nanti ada CP-nya sendiri PKL itu. Kita serahkan anak ke tempat PKL-an selama 6 bulan, nanti di sana materinya sudah menyesuaikan dengan CP itu. Jadi sebelum PKL kita sinkron dulu dengan teman-teman Dudi, seperti itu, jadi biar mereka paham dan mereka menyetujui kita 6 bulan, seperti itu sih Bu. Ya, itu kan kalau yang kita udah biasa, contohnya kayak kerjasama dengan di tempat kami dengan Jogja itu juga saya minta ada yang dengan digitalnya, dengan metode digitalnya, mereka dengan penjualan online-nya. Kalau yang di instansi seperti itu gitu gampang. Cuma kalau yang dengan UMKM itu kan kami hanya ada beberapa UMKM itu, berarti nanti anak tetap ke situ di tempat itu dengan metode praktik sama dengan kami di instansi-instansi yang sudah istilahnya sudah jelas lah, yang biasa kita kerjasama, tetap diserahkan ke sana 6 bulan nanti pemantauan itu, atau prosesnya itu gimana? Karena kayaknya kok Mas kalau mereka di UMKM selama 6 bulan itu kan beda nggih, maksudnya rutinitas rutinitasnya dan segala macamnya gitu loh Bu. Ini tempat kami sudah mulai Bu, ini tempat kami PKL 6 bulan dengan kurikulum Merdeka. Kami sudah jalan kemarin Juli sudah 1 bulan ini Bu. Jadi di kami anak ke sana belajar digital marketing, jadi mengoptimasi akun yang ada di sana. Kalau kita sudah punya akun dan akunnya itu udah bagus, anak-anak itu mereka membuat akun sendiri, kemudian produk sendiri, jadi dibimbing. Jadi di proses itu bimbing UMKM jadi riset, atau mungkin mereka kalau di anak kami Ilan ini berarti terakhir kemarin itu saya lihat perkembangannya mereka diberi produk Ibu. Jadi UMKM itu membuat produk baru, kemudian anak-anak suruh mengoptimasi gitu. Jadi kebetulan itu Alisa itu dengan Mas Nur itu anak-anak yang ini diberi produk kimbab seperti itu, suruh mengoptimasi. Ada 6 anak sih itu untuk mengoptimasi, lihat di observasi ya kebiasaan kan terjadi. Sekarang mereka diberi materi
kemudian diberi produk, bikin produk sendiri sih, anak-anak itu bikin produk sendiri, kemudian mereka mengoptimasi sendiri, kemudian diajari di digital marketingnya, begitu Ibu. 6 bulan di sana terus, dan tapi ya nggak tiap hari di sana Bu, menyesuaikan gitu, nggak beda sama yang di toko. Kalau di toko kan tiap hari berangkat, kalau di UMKM menyesuaikan. Oke. Ya gitu. Ya masalahnya kan saya coba ini kan kemasuknya ke Diskoperinda karena mereka yang juga membawai untuk UMKM yang ada di tempat kami gitu. Jadi dengan standar pemerintahnya kami ke sana minta istilahnya data ataupun mana sih yang bisa disarankan ke kami UMKM yang mana yang mungkin secara digitalnya juga mereka jalan. Terus ada kayak pusat industri oleh-oleh itu juga di kita juga ada, cuma nggak tahu secara digitalnya atau gimana gitu. Berarti bisa dengan itu pun bisa ya sebenarnya dengan itu dibagi dua antara yang digital ada di seperti di Jogja atau Matahari, dan yang berikutnya adalah di UMKM dengan per 3 bulan itu. Oke, siap. Terima kasih pencerahannya Bu Dwi. Terus. Pak Fadlil menambah. Mungkin Pak Ketua. Ya, nama sedikit. Terima kasih teman-teman. Saya masuk agak terlambat tadi. Sepertinya sudah mulai ada banyak gambaran buat teman-teman yang akan telah melaksanakan pembelajaran di kompetensi konsentrasi bisnis digital. Mulai dari materinya, kemudian bagaimana pembelajaran itu dilakukan, dan sepertinya yang pembahasan yang berikutnya adalah di bagaimana implementasi di pelaksanaan praktek kerja industrinya. Jadi kalau tadi Bu Dikaryani sudah memberikan penjelasan tentang materi itu, basic-basicnya disampaikan 1 semester, kemudian penguatan digitalnya itu dilanjutkan pada semester yang kedua. Nah, karena memang butuh dilakukan secara kontinu terus untuk mengoptimasi kompetensi digitalnya. Pak Fatul tadi sudah menyampaikan materi baik itu di kamus digital atau di Aulia Persada, mereka udah nyiapin materi dan kita sebenarnya tinggal pakai aja gitu. Untuk pengembangannya kita bisa lakukan. Jadi memang harus ada partner dudinya yang jadi pendamping di sekolah. Terus yang terakhir tadi Pak Irfan menyampaikan pengen belajar tapi kalau bisa nggak jauh-jauh gitu ya. Nah kita udah konsepkan tuh Pak Irfan, jadi memang di Agustus kita coba planningkan untuk pelatihan tindak lanjut dari kegiatan yang di Muria kemarin. Nanti akan kita lakukan pelatihan untuk teman-teman yang dilaksanakan secara online dan offline. Materinya disampaikan oleh Pak praktisi secara online, tapi ada sesi ketemuan secara offline. Offline-nya kita udah tentukan titik kemarin.